Hai Sobat Makan. Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man pada season 3. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-96. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan para pahlawan kelas S sudah bergerak masuk ke dalam markas asosiasi monster. Dari semua pahlawan kelas S yang masuk, tampak hanya Flashy Flash saja yang sudah mendapat kesulitan dengan dihadang dua monster level bencana naga, yaitu Galewin dan Hellfire Flamme. Di akhir scene, Flashy Flash yang harus melawan dua monster sekaligus dibuat kewalahan oleh serangan Galewin dan Hellfire Flamme yang mengandalkan kecepatan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan pertarungan lanjutan antara Flashy Flash melawan Galewin dan Hellfire Flamme pada mode monster. Yang sebelumnya kita diperlihatkan mode manusia mereka memiliki level bencana iblis. Setelah berubah ke mode monster, level ancaman mereka berubah menjadi naga. Flash yang harus melawan kedua monster berbahaya ini nampak dibuat kesulitan, sebab kekuatan mereka jauh lebih berbahaya ketika masih berwujud manusia. Wus wus wus, desing desing desing. Begitulah bunyi pertarungannya. Tebasan pedang dan kecepatan mewarnai pertarungan di sana. Dan wus, dengan tebasan pedangnya, Galewin membuat Flash terpental jauh. Dan dari belakang, Hellfire Flamme langsung menunggu Flashy Flash dan bersiap-siap untuk menebasnya. Flash yang menyadari akan mendapat ancaman di belakangnya, ia langsung berbalik dan menangkis serangan dari Hellfire Flamme dengan pedangnya. The swing! Benturan kedua pedang tidak dapat dihindari. Kemudian dengan tatapan tajamnya, Flash seperti menantang Hellfire Flamme dan seperti mengatakan jika apa yang mereka berdua lakukan untuk menyerang Flash semuanya sia-sia. Dan tiba-tiba Hellfire Flamme yang mampu mengeluarkan api melalui tebasan pedangnya, ia pun melancarkan serangan ke arah Flash. Fire Release, Blazing Scattering Slash, teriak Hellfire Flamme ketika mengayunkan pedangnya ke arah Flash. Efek dari serangan Hellfire Flamme menyebabkan jembatan arena bertarung mereka menjadi hancur lebur seperti tape dan dipenuhi dengan api. Namun lagi-lagi Flash yang merupakan ninja terbaik di angkatan 44 mampu menangkis serangan mematikan tersebut, dan Flash tidak terluka karena serangan itu. Melihat Flash mampu menangkis serangannya, Hellfire Flamme pun dibuat terkejut dan ia pun berkata, "Tidak mungkin. Dia mampu mengatasi jurus pedangku walau aku sedang dalam wujud monster," kata Hellfire Flamme. Lalu Galewin menambahkan, "Apa cuma kebetulan?" "Tidak." Dan tiba-tiba Flash yang sedari tadi mendapat serangan dan hanya menghindar dan menangkis, kali ini ia akan melakukan serangan balik. Flash menyiapkan posisi menyerangnya. Ia menaruh pedangnya menghadap depan dan menatap tajam ke arah Hellfire Flamme. Dan Flash berkata, "Heavy Flash Slash." Dan wush, Flash memberikan tusukan maut ke arah Hellfire Flamme. Namun dengan cekatan, Hellfire Flamme dapat menangkis serangan tusukan dari Flash dengan menggunakan pedangnya sebagai tameng. Hellfire Flamme nampak kesulitan menerima serangan dari Flash. Dan krek-krek, pedang Hellfire Flamme digunakan untuk menahan serangan Flash. Lama-kelamaan retak, dan tiba-tiba pedang itu pun hancur lebur seperti tape. Hellfire Flamme pun berkata, "Ternyata tujuanmu adalah meremukan semua senjataku sekaligus," kata Hellfire Flamme. Kemudian Flash membalas, "Terlalu lambat. Apa gunanya semua kecepatan itu jika otakmu tak bisa mengimbangi?" kata Flash. Mendengar perkataan Flash tersebut, Hellfire Flamme pun tak tinggal diam. Karena pedangnya telah hancur, kali ini ia menyerang Flash dengan tinjuan apinya. Flash pun lalu dengan mudah melompat dan menghindari serangan dari Hellfire Flamme. Di seberang jembatan, Galewin yang melihat kemampuan Flash pun berkata, "Tidak diragukan lagi, kemampuannya berada pada level jenius, sama seperti kami. Dalam hal presisi teknis, Flash bahkan mungkin lebih hebat," kata Galewin. Galewin lalu menyadari jika serangannya ke arah Flash nampak sia-sia, karena ia tak bisa merasakan kelemahan dari segi kekuatan dan kecepatan pada gerakan Flash.
Kemudian dengan santainya Flash menanggapi perkataan dari Galewin dengan berkata, "Masih sombong juga ya? Kok tak ada bedanya? Galewin, Hellfire Flamme, aku sudah mengenal semua jurus kalian luar dalam. Karena aku sudah latihan lebih banyak dari siapapun. Semakin hebat sang petarung, maka semakin kokoh dia di jalan aslinya sendiri," kata Flash. Menyadari jika teknik ninja tidak mampu untuk melawan Flashy Flash, Galewin dan Hellfire Flamme kemudian melupakan jurus ninja mereka dan membuang alat bertarung mereka. Dan sekarang mereka akan bertarung dan menghabisi Flash sebagai monster. Dengan tetap mengandalkan kecepatan, mereka berniat menyerang Flash secara bertubi-tubi dengan menggunakan kecepatan terhebat mereka yang selama ini mereka segel, dengan tujuan hanya untuk menghancurkan Flash. Dan tiba-tiba guncangan hebat terjadi ketika Galewin dan Hellfire Flamme bersiap-siap akan melancarkan serangan ke Flash. Flash kemudian melompat ke atas untuk menghindari kedua monster tersebut. Namun dengan cepat mereka dapat membaca gerakan dari Flash dan langsung menyerang Flash dengan cepat. Wush! Kurang lebih begitulah bunyinya. Flash pun lari dan menghindar dengan melompat ke sana kemari. Namun Galewin dan Hellfire Flamme terus menyerang Flash dan seperti tidak memberi celah Flash untuk menyerang balik. Pukulan dan tendangan dari Galewin dan Hellfire Flamme nampak membuat Flash kewalahan. Dan ketika Flash melompat untuk menghindari serangan, mereka tiba-tiba sudah berada di sana sebelum Flash menginjakan kakinya. Nampak akibat efek dari serangan Galewin dan Hellfire Flamme membuat jembatan di tebing-tebing di sana hancur lebur seperti tapi lagi. Sedangkan di sisi Flash, ia hanya menghindar dan melarikan diri dari serangan mematikan dari Galewin dan Hellfire Flamme. Namun walaupun Flash dibuat kewalahan, raut mukanya tidak menunjukkan jika ia mendapat kesulitan yang berarti. Dengan tenang Flash meladeni kedua seniornya ini. Hantaman demi hantaman melayang ke arah Flash. Tempat mirip lembah yang sangat luas itu pun nampak sempit untuk pertarungan yang mengandalkan kecepatan itu. Dan tiba-tiba serangan dari Galewin dan Hellfire Flamme mengenai Flash. Flash dibuat muntah darah akibat serangan tersebut. Melihat celah tersebut, Galewin dan Hellfire Flamme kemudian berniat melancarkan serangan pamungkasnya dan mengakhiri pertarungan tersebut. Namun belum sempat mereka sampai menyerang Flash, Flash melirik ke arah mereka dan menyerang mereka yang berada tepat di atasnya dengan menggunakan kakinya. Flashy Kick, kata Flashy Flash. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Flashy Flash itu pun nampaknya efektif. Galewin dan Hellfire Flamme dibuat kewalahan sampai berkata, "Sial, kita tak dapat mendaratkan serangan susulan. Cepat, kita harus kembali ke dalam formasi." Dan tiba-tiba belum sempat Galewin dan Hellfire Flamme mundur, Flash dengan cekatan tiba-tiba langsung melompat dan menebas mereka dengan pedangnya. Jurus terkuat serangan menyilaukan, kata Flash. Serangan dari Flash itu membuat tubuh Galewin dan Hellfire Flamme itu tercincang dan hancur lebur seperti tape lagi. Tak hanya tubuh Galewin dan Hellfire Flamme, tempat mereka bertarung pun karena terkena efek dari serangan Flash juga dibuat hancur lebur seperti bawang. Kemudian di sisa nafasnya, Galewin berkata kepada Flash, "Sial, kenapa? Kalau kau memang punya jurus pamungkas yang seperti itu, kenapa kau tidak pakai dari awal?" Mendengar itu, Flash pun berkata, "Aku mencari celah yang pas untuk menghabisi kalian berdua sekaligus. Bakal merepotkan jika salah satu dari kalian kabur. Itulah yang kupikirkan." Flash lalu meneruskan, "Para anggota kelas yang lain mungkin akan kesulitan berurusan dengan kecepatan kalian. Strategi terbaik kalian mestinya menghindari pertarungan denganku bagaimanapun caranya. Itu saja," kata Flash. Kemudian Galewin dan Hellfire Flamme pun jatuh dalam reruntuhan. Sedangkan dengan elegan, Flashy Flash meninggalkan kedua seniornya tersebut dengan langkah yang penuh dengan percaya diri. Flash pun melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Sandra. Di tengah-tengah perjalanan, Flash mendapat permasalahan lagi. Ia menemui jalan yang menyeberang ketika ia ingin mengetahui posisi dengan alat pelacak yang diberikan oleh Jill Emperor. Ketika ia ingin mengetahui posisinya dengan alat pelacak yang diberikan oleh Jill Emperor, tanpa sadar alat tersebut telah terjatuh ketika bertarung dengan Galewin dan Hellfire Flamme. Dan Flash pun tersesat. Tersesatnya pendekar pedang ini mengingatkan Mimin pada pendekar pedang Roronoa Zoro di anime One Piece yang gampang tersesat. Dan tiba-tiba tersesatnya Flash itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya.
Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.